Saya Yudaryanto. Saya sebagai dikatakan pewaris amanah yang dipercaya oleh orang tua, ditempatkan di sini untuk merawat, melestarikan tempat ini semampu dengan tolak ukur saya secara pribadi. Adanya sumber mata air Sendang ini sabdanya beliau Kanjeng Sunan Kalijaga. Jadi di saat beliau dalam pengembaraan berkelana, sampailah di lokasi tempat ini, bertemu sosok perempuan tua yang mengaku bernama Mbok Rong Kando Kasihan yang mau mencari air. Dengan bertemunya beliau dengan Mbok Rondo Kasihan mau mencari air itu, akhirnya beliau menanjatkan doa di sini sambil menancapkan tongkat. Selesai berdoa, tongkat dicabut, bekas tancap ada sumber mata air Sendang ini. Terus Sendang ini dulu kan pernah untuk mandi putrinya Raja Mataram Panembahan Senopati Gusti Roro Pembayun. Di saat mau ngenger barang ledek, menaklukkan Ki Ageng Mangir Wonoboyo kan dianjurkan untuk siram mandi di sini. Ada yang mandi dengan tabur bunga, ada juga. Ada yang sebatas mandi berdoa. Ada yang mandi habis mandi tabur bunga, sembahyang, ada tempat tersendiri situ, ada pepundan, itu ada dua arca Siwa dan Ganesha. Dari mana saja? Saya kira dari Jakarta, Bandung, Kalimantan, Batam, Bali. Saya kira seluruh Indonesia sudah juga. Dari luar juga, luar negeri juga banyak. Dari Sabah, Malaysia. Ketemu lagi dengan saya Cici Masitah dalam acara Napak Tilas, acara yang mengulas tentang legenda dan misteri. Sendang Kasihan merupakan lokasi yang tidak asing bagi masyarakat Yogyakarta. Konon katanya di Sendang ini merupakan sendang yang terkenal dengan pengasihan, seperti untuk jodoh atau juga untuk rezeki. Nah, seperti apa kisah di balik sendang ini? Jangan kemana-mana, tetap di Napak Tilas. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di Taman Tirta Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Lebih tepatnya saya sudah berada di lokasi Sendang Kasihan. Nah, tepat di belakang saya pemirsa itu adalah Sendang Kasihan yang biasa digunakan untuk berendam masyarakat. Nah, seperti apa kisah di balik Sendang Kasihan ini? Langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita. Selamat malam Ki Guru. Selamat malam. Baik Ki Guru. Mungkin sebenarnya ada apa sih Ki Guru di balik kisah dari Sendang Kasihan ini Ki Guru? Sendang Kasihan pernah digunakan untuk memandikan dari sesepuh-sesepuh Keraton Mataram Islam Kota Gede kepada Putri Pembayun. Sesuatu yang sangat berat dibebankan ke pundak Putri Pembayun untuk mendekati Ki Ageng Mangir Wonoboyo ketiga. Mengapa dari Keraton Mataram datang ke tempat ini? Karena tempat ini semenjak sebelum Keraton Mataram ada sudah memiliki pancaran kekuatan, memiliki karomah, sehingga dari Keraton Mataram Kota Gede datang ke tempat ini
untuk membuat Putri Pembayun memiliki keteguhan hati, memiliki pancaran kecantikan setelah mandi di tempat ini, Pak. Baik, Guru. Nah, mengenai namanya sendiri Guru, kenapa dinamakan Sendang Kasihan gitu? Bagaimana awal mulanya kenapa bisa dinamakan seperti itu? Awal mula bernama Sendang Kasihan karena peristiwa itu. Mengapa peristiwa itu menjadi awal kemunculan nama Sendang Kasihan? Karena sebenarnya raja sendiri merasa berat hati ketika anaknya yang masih sangat belia memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyelamatkan wibawa raja atas perdikan Mangir. Mengapa hal ini ditempuh, Mbak? Karena sebenarnya keraton Kota Gede dan Mangir itu masih satu saudara, masih darah keturunan dari Raja Brawijaya kelima. Sehingga ketika terjadi peperangan itu akan mengorbankan banyak masyarakat, akan mengorbankan prajurit maupun rakyat kecil, dan itu tidak mereka kehendaki karena sama-sama masih satu darah dari Majapahit. Begitu. Nah, kalau kita lihat di belakang ini Guru, sendang ini ada nggak sih Guru makna atau apa gitu tertentu dari bentuk sendang itu sendiri gitu Guru? Masyarakat kuno pada waktu itu, sendang ini berada di tengah-tengah hutan yang sangat angker. Kemudian sumber airnya dipakailah untuk membuat tempat ini bisa digunakan oleh masyarakat. Sehingga di sebelah sana, Mbak Siti, ada patung dari Ganesha. Ganesha memiliki sifat pelebur dari hal-hal yang buruk, dari tempat-tempat yang wingit. Tempat ini kalau diperhatikan, Mbak Siti, bentuknya mirip dengan kemuliaan seorang wanita. Tempat di mana orang menuju tempat ini harus melewati pelawangan. Kalau secara gamblangnya lagi, inilah tempat kandungan, inilah tempat susu, inilah tempat sumber mata air awal yang memiliki khasiat untuk peleburan segala sukerto atau ilmu-ilmu yang jahat. Kalau ini Guru, masyarakat itu sering kan datang ke sini. Nah, menurut yang saya dengar itu katanya ada yang bilang kalau mandi di sini bisa dapat pengasihan dan sebagainya begitu. Nah, sesungguhnya Guru, kalau kita mandi di air sendang ini tuh apa sih Guru, mungkin manfaat yang kita dapatkan atau mungkin airnya sendiri mengandung apa begitu dan sebagainya Guru? Sejujurnya, Mbak Siti, saya berbicara sebenar-benarnya. Sendang Kasihan tidak hanya dimaknai sebagai sendang untuk pengasihan, tetapi Sendang Kasihan ini merupakan sendang yang memiliki makna belas kasih, sehingga yang datang ke tempat ini tidak hanya perempuan yang ingin menjadi cantik, didekatkan jodohnya, tidak hanya itu saja, tetapi segala orang yang memiliki hajat di tempat inilah akan turun belas kasih dari Tuhan yang Maha Esa. Tempat inilah pemberi kemakmuran. Tempat ini membuat orang menjadi memiliki karisma karena sumber mata air ini di bawahnya ada batu pasir,
batu pasir itu mengangkat air yang ada di dalam tanah ketika kemarau panjang. Sehingga ketika kemarau pun tempat ini masih memiliki cukup air. Sedangkan saat musim penghujan, air ini tidak meluap-luap karena bisa tersimpan di bawah sendang ini. Itulah kemampuan dari leluhur-leluhur kita menyikapi bagaimana tata kelola air. Dan yang penunggu di tempat ini memiliki ingon-ingon, Mbak. Wujudnya naga putih. Panjangnya sekitar 4 meter. Seringkali nampak. Tetapi bagi orang-orang tertentu bisa melihat air. Ketika orang kungkum, tempat ini juga memunculkan kekuatan daya dari sumber airnya. Aura di tempat ini memiliki warna biru keunguan, simbol dari wibawa, simbol daripada kehormatan, simbol daripada kecantikan. Keluar dari satu sumber tetapi menyebar di seluruh sendang ini, Mbak Cici. Jadi ketika orang masuk sendang tidak harus mencari di mana sumbernya. Jadi sudah merata di lingkungan sendang ini. Benar. Itulah aura yang bisa dilihat selain wujud dari naga putih. Naga putih tidak mengganggu. Ketika orang duduk, pasti orang akan merasakan bahwa dirinya dibelit. Dia akan mengitari orang itu sambil menyentuh badan. Sehingga seringkali kekuatan yang ada di tulang ekor seseorang itu menjadi naik. Akhirnya tidak hanya praktisi kebatinan, praktisi dari kesepuan yang datang ke tempat ini. Orang yang belajar ilmu-ilmu muda pun datang ke sini. Karena di tempat ini sumber air yang memiliki pH di atas 8 itu mampu membuat seseorang tenaganya menjadi naik. Naga simbol dari kundalini yang ada di punggung seseorang naik. Baik, Guru. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Pemirsa, itu tadi ada banyak banget manfaat yang bisa didapatkan apabila Anda ingin berendam di sendang kasihan. Dan tentunya untuk masuk ke sini tidak dipungut biaya, pemirsa. Pemirsa tinggal memberi seikhlasnya saja untuk kebersihan. Nah, tentunya yang belum pernah datang ke sini, saya sarankan untuk datang dan berendam di sini karena banyak sekali manfaatnya untuk tubuh kita. Nah, selanjutnya langsung saja kita menuju ke Patut.
pemirsa, sekarang saya sudah berada di lokasi di mana tempat patung Ganesha berada. Lebih tepatnya ada di belakang saya ini pemirsa, kedua patung yang sudah disebutkan oleh Ki Juru tadi. Nah, untuk selanjutnya langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita. Baik, Ki Juru. Sekarang tepat di belakang kita, Ki Juru, sudah ada patung Ganesha yang tadi Ki Juru sebutkan. Nah, sesungguhnya Ki Juru, apa sih kaitannya patung ini dengan sendang kasihan gitu? Kenapa ada patung-patung ini di lokasi di sekitar sendang kasihan gitu, Ki Juru? Patung ini ditemukan di sekitar mata air. Ketika tempat itu digali, diperlebar, ditemukanlah patung ini, kemudian diselamatkan, dan sampai sekarang patung ini masih berada di tempat ini. Artinya apa? Artinya masyarakat, terutama pemilik dari tanah ini, itu betul-betul merawat, betul-betul membersihkan, menjaga, dan membangun tempat ini, sehingga sampai saat ini menjadi lebih baik, lebih bersih, lebih tertata. Banyak bangunan-bangunan yang didirikan untuk menerima kunjungan dari banyak orang. Patung ini seperti saya katakan, waktu itu karena tempatnya angker di tengah hutan, dipasanglah patung Ganesha dan Agastya. Patung itu untuk menolak bahaya. Artinya tempat ini dahulunya tempat di mana orang-orang Hindu bermukim. Tetapi ketika terjadi tatanan baru pada masyarakat, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, patung itu sengaja dipendam dengan harapan tidak dirusak atau dicuri seseorang, sehingga nanti anak cucunya bisa menemukan patung ini kembali. Dan apa yang diharapkan oleh leluhur terjadi, itu yang ada di tempat ini, Mbak. Sehingga ketika patung ini ditutup, mata airnya hanya berada di bawah tanah. Ketika ajaran-ajaran dari Wali Sembilan, yaitu Jeng Sunan Kalijaga datang, ditancapkanlah tongkat yang di bawah, sehingga titik di mana mata air itu ditemukan kembali. Jujur merasakan nggak mungkin ada aura-aura mistis tersendiri gitu di sekitar lokasi sendang kasihan itu. Dari sumber air itu memancarkan aura ke atas, tetapi dari atas juga memunculkan berkah-berkah alam, berkah-berkah dari Tuhan yang betul-betul memberikan belas kasihnya kepada orang yang mau merasakan dingin, merasakan ketakutannya ketika dia berada sendiri di tempat yang gelap atau di dalam sendang yang dingin. Orang-orang itu pasti akan mendapatkan berkah karena dia sudah mengurangi tidur. Dia melek, istilah Jawanya, di saat orang terlelap enak tertidur. Nah, untuk
pesan nih Ki Juru. Mungkin ada nggak pesan yang Ki Juru dapatkan gitu selama berada di sini Ki Juru? Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah. Nek wis ana syukurana. Nek urung teko sabar entenono. Nek lunga lalekno. Nek ilang ikhlasno. Tempat ini mengajarkan itu, mengajarkan untuk tetap sabar, eling, lan waspada. Tempat di mana kita mengajarkan untuk bakti kepada ingsun atau sesuatu yang suci yang ada dalam diri manusia. Untuk berbakti kepada Bopo Biung dari simbol bentuk sendang tadi Mbak Cici, kemudian untuk bekti marang Gusti. Karena apa? Hamung dumateng Gusti kawula itu kudu manembah hanya kepada Tuhan semata-mata. Orang itu harus berbakti, tetapi tidak menghilangkan budi baik yang diberikan orang tua atau roh suci yang ada dalam diri manusia. Itu tahapan-tahapan yang saya terima di tempat ini. Baik, Ki Juru. Jadi memang banyak sekali manfaatnya Ki Juru ya, dari segi jasmani maupun rohani begitu ya Ki Juru, kalau kita datang ke Sendang Kasihat ini. Benar. Baik Ki Juru, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama Mbak Cici. Nah pemirsa, seperti itulah kisah dari Sendang Kasihat. Mengenai legenda dan misteri yang ada, percaya atau tidak, monggo.